Halo semuanya, welcome back to Kak Melpus Class. Jadi hari ini mungkin kalian sudah nonton di video sebelumnya di kelas pertama, yaitu tentang gimana cara mengatasi insecurity, ketidakpercayaan diri, dan juga merasa tidak berguna. Dan kali ini di kelas kedua itu yang berjudul tentang apakah aku berhak untuk sukses. Ini merupakan lanjutan dari video pertama ya teman-teman. Oke, jadi langsung saja tanpa basa-basi, ayo kita bahas kelas kedua. Nah, pertanyaan ini itu muncul sebenarnya ketika kita tuh sudah mengalami banyak banget kegagalan. Bahkan aku juga sendiri pernah merasa kayak aku tuh sebenarnya pantas nggak sih untuk sukses? Aku tuh sebenarnya pantas nggak sih untuk berhasil gitu? Kenapa selama ini tuh selalu gagal, gagal dan gagal gitu? Apakah aku pantas? Apakah aku berhak untuk sukses? Tentu saja teman-teman jawabannya adalah berhak ya. Kita ataupun semua orang di dunia itu berhak untuk sukses, siapapun itu, baik aku, kamu, dan kita semua. Tapi memang untuk meraih kesuksesan ini itu tuh beda-beda teman-teman jalannya. Mungkin jalan kalian pengennya lurus aja, tapi ternyata jalan yang dikasih Tuhan itu berkelok-kelok ataupun ya banyak banget lah jalannya gitu ya. Jadi memang hal tersebut gimana cara kita mencapai kesuksesan itulah memang berbeda-beda dari kita dan juga orang lain. Tapi kalau ditanya apakah kamu berhak, of course kamu berhak banget untuk sukses dan berhasil. Sekarang Kak Melpus bakal jelasin ke kalian gimana sih caranya ataupun mengatasi pikiran kita ketika kita mulai bertanya-tanya di mana letak keberhasilan kita ataupun kesuksesan kita. Yang pertama teman-teman, pikiran ini muncul adalah ketika kita biasanya baru-baru mengalami kegagalan. Jadi memang di titik ini itu kita masih denial, kita masih belum menerima diri kita sendiri. Self-acceptance kita terhadap diri sendiri maupun terhadap kegagalan kita, maupun terhadap hal-hal yang terjadi sebelumnya di hidup kita, itu tuh belum kita terima semaksimal mungkin. Jadinya kita punya pikiran kayak aku berhak gak sih untuk sukses kayak gitu. Jadi kita sebenarnya ada di fase dimana kita tuh belum menerima semua hal-hal yang terjadi di hidup kita. Jadi yang pertama adalah kalian coba untuk menerima ya teman-teman. Jadi kita tuh bukan cuman belajar untuk menerima hal-hal baik aja di hidup kita, tapi juga kita menerima hal-hal yang mungkin agak kurang baik di hidup kita. Kita juga menerima hal-hal yang mungkin mengecewakan, hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kemauan kamu, hal yang memang juga mungkin tidak sesuai gitu sama planning kamu tadi. Jadi kita sebagai manusia harus juga mencoba, harus juga paham kalau kita nggak cuman harus menerima hal-hal baik aja, tapi hal-hal juga yang kurang baik. Jadi yang pertama mungkin kamu bisa mencoba legowo atau mencoba untuk lebih menerima lagi apapun yang terjadi di hidup kamu, kayak gitu ya. Kenapa sih Kak Mel sebenarnya harus menerima? Ya karena apapun yang kamu terima di hidup ini, apapun yang terjadi di hidup kamu, apapun momen dan kejadiannya itu, apapun itu, sebenarnya mereka semua mengandung makna-makna pembelajaran teman-teman. Gitu ya. Baik itu gagal, misalnya kamu mengalami kegagalan, ya berarti maknanya mungkin kamu akan dikasih lebih dari apa yang kamu minta, ataupun kamu dikasih waktu lebih banyak lagi untuk evaluasi, untuk mencoba lebih baik lagi, ataupun untuk persiapan lebih lagi gitu. Jadi sebenarnya semua hal yang terjadi di hidup kita tuh ada maknanya, cuman kita belum tahu aja teman-teman. Jadi mungkin kalian bisa terima poin pertama. Kenapa harus berterima? Karena semua hal itu punya maknanya. Jadi untuk kita bisa mendapatkan makna tadi atau pembelajaran dari kejadian itu, kita harus menerima dulu dong gitu kan. Kita harus terima dulu baru kita bisa tahu maknanya apa gitu ya teman-teman. Dan yang kedua adalah berhenti meragukan kemampuan diri kalian. Kenapa Kak Melpus bilang kayak gini? Karena ketika kamu meragukan diri kamu sendiri, maka pertanyaan inilah yang muncul pertama kali di otak kamu. Jadi ketika kamu meragukan diri kamu sendiri, yang munculnya adalah, oh, aku berarti berhak gak sih untuk sukses? Aku berarti berhak gak sih untuk berhasil? Aku berarti berhak gak sih untuk menerima kebahagiaan itu? Kayak itu kenapa bisa terjadi? Karena kamu meragukan diri kamu sendiri. Jadi stop meragukan diri kamu sendiri teman-teman. Hal yang paling runtuh di dalam kehidupan adalah ketika kamu meragukan diri kamu sendiri. Jadi sekarang mungkin bukan orang lain lagi yang meragukan kamu, tapi diri kamu sendiri. Jadi berhenti untuk meragukan diri kamu ya. Karena inilah yang nantinya akan membuat kamu malah kepikiran hal yang buruk-buruk. Nah dulu gimana cara aku untuk nggak meragukan diri aku sendiri adalah aku berhenti untuk membicarakan hal-hal buruk tentang diri aku sendiri. Misalnya ya kita lagi diem terus kita kepikiran kayak ih aku ini bodoh banget ya, atau ih aku kok nggak bisa sih,
kok aku gagal sih, kok aku bla 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 gitu. Nah, intinya jangan sampai ada kepikiran kayak gitu. Jadi ketika kamu ada kepikiran kayak gitu, kamu ingat lagi hal baik dalam diri kamu tuh apa. Oh, mungkin hal baiknya adalah aku pinter gambar gitu loh, atau aku pinter ngomong, aku bisa public speaking, atau ya aku cantik gitu, atau misalnya aku bisa bisa komputer, atau misalnya kalian bisa bisa ya bisa melakukan hal-hal yang maybe orang lain tuh nggak bisa kayak gitu teman-teman. Jadi kalian juga sometimes harus memikirkan hal-hal baik di dalam diri kita, biar apa? Biar kita tidak memikirkan hal-hal buruk terus di dalam diri kita sendiri, gitu ya. Jadi stop untuk meragukan diri kita sendiri. Dan yang ketiga adalah ketika pertanyaan ini muncul, kalian harus benar-benar menghilangkan pertanyaan ini, karena ini merupakan pertanyaan yang agak buruk untuk diri kita sendiri. Dan selalu ingat bahwa kita tuh bakal dikasih yang terbaik teman-teman, dikasih yang terbaik dan yang paling baik dari Tuhan kita, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita merasa aduh aku pantas gak sih sukses, ya pantas, cuman memang kali ini mungkin belum waktunya, kali ini mungkin belum waktu yang terbaik bagi Tuhan buat kamu. Kenapa? Karena kita tuh nggak bisa memplanningkan suatu hal itu tuh baik ataupun buruk dari versi kita, tapi baik atau buruknya itu dari versi Tuhan atau versi Allah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa sekarang kita nggak sukses, ya mungkin itu belum waktunya aja, tapi nanti pasti bakal ada waktunya. Kalian tahu kan kalau hidup kita nih nggak selalu malam, dan juga nggak selalu siang terus gitu kan, tapi berputar ada siang dan malam gitu. Jadi kayak gitu juga kebahagiaan dan juga kesedihan, kayak gitu juga kegagalan dan juga kesuksesan. Jadi ya nggak selalu gagal terus, nggak selalu juga sukses terus, karena mereka berputar gitu. Dan nggak selalu juga kita sedih terus, pasti bakal ada momen bahagianya. Nggak selalu juga bahagia terus, pasti ada momen sedihnya, kayak gitu. Jadi itu sebenarnya sometimes makna-makna kehidupan yang harus kita pahami banget sedini mungkin. Jadi kalau kalian merasa kalian sekarang itu nggak berhak untuk sukses, hilangkan pikiran itu, ya, hilangkan pikiran itu. Ingat bahwa kita bakal sukses di waktu yang pas dan di waktu yang terbaik bagi Tuhan kita, bukan bagi kita gitu. Kadang hal yang menurut kita baik, mungkin menurut kita baik ya untuk kejadian sekarang gitu, tapi ternyata yang nggak baik gitu. Itulah keterbatasan kita sebagai manusia teman-teman. Jadi aku mohon banget sama kalian, ketika kalian punya pikiran itu, ingat aja bahwa ya ini belum waktunya aja. Pasti bakal ada waktu kita untuk merasakan suatu kesuksesan, gitu ya. Dan yang keempat adalah ingat bahwa fail is temporary, atau kegagalan itu sifatnya sementara. Jadi teman-teman, kalian gak bakal ada kepikiran kayak gitu kalau kalian tahu kegagalan itu sifatnya sementara. Kalian gak bakal kepikiran kayak, oh kapan sih aku sukses? Apakah aku berhak sih untuk berhasil? Nah, kalian tuh nggak bakal kepikiran kayak gitu kalau kalian tahu bahwa fail is temporary. Kegagalan itu sifatnya sementara. Kalian pasti tahu kalau misalnya, oh aku gagal hari ini berarti bisa jadi besok aku berhasil, bisa jadi tahun depan aku berhasil, bisa jadi 2 tahun lagi aku berhasil, kayak gitu. Jadi kalian harus selalu ingat kegagalan itu sifatnya sementara teman-teman. Jadi kalian kalau ingat prinsip-prinsip tadi, pasti kalian bakal gak akan ada kepikiran kayak gitu. Dan yang kelima, mulai waktunya untuk kalian memasukkan pikiran-pikiran positif ke pikiran kalian teman-teman. Jadi kalau kemarin-kemarin kalian banyak banget gitu ya mindset-mindset yang negatif, mulai sekarang kalian harus ubah ke positif.